Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau input soal di LMS. Bapak Ibu, ini bukan tutorial ya, cuma saya mau input soal dan ini sengaja saya rekam, nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk Bapak Ibu. Nah, ini sekedar sharing saja. Pertama, kita buka SMTI Padang ya, web SMTI Padang Bapak Ibu, seperti ini. Nanti kita buka fitur, yaitu buka LMS di sini. Nah, kemudian dia akan muncul tampilan login seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita masukkan akun kita, username dan password. Kalau misalkan ada kendala atau lupa, nanti bisa menghubungi admin bagian kurikulum. Nah, ini kita langsung saja masuk. Nah, setelah itu kita akan berada di halaman dashboardnya. Kalau belum ke dashboard ya, kita ini klik dashboard. Nanti akan muncul kelas-kelas, ada, kalau di saya ada matematika 11, matematika 12. Nah, ini kalau misalkan belum muncul Bapak Ibu, nanti bisa menghubungi admin di bagian kurikulum. Nanti akan dimunculkan kelas mata pelajaran dan kelas Bapak Ibu. Kalau saya kebetulan mau menginput soal kelas 12, jadi saya klik matematika kelas 12. Nah, ini kalau masih bersih, belum pernah disentuh sama sekali, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ada topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Kebetulan saya belum pernah mengisi sama sekali materi di kelas 12. Nah, oh ya Bu, kalau misalkan ini masih dalam bahasa Inggris, kalau misalkan mau merubah ke bahasa Indonesia, nah di sini ada tombol bola dunia, di sini kita klik, kita pilih bahasa Indonesia. Jadi berubah ke bahasa Indonesia. Setelah itu kita akan menginput soal kita di topik ini. Topik ini kita akan jadikan sumatif akhir semester. Caranya adalah klik di sini, kemudian hidupkan mode ubah. Kemudian yang di topik 1 ini kita ganti saja, kita ubah. Saya tulis namanya sumatif akhir semester. Kemudian di enter ya Bu ya, di enter. Nah, setelah itu kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Di sini kita klik. Nah, kita klik. Nah, kita pilih kuis Bapak Ibu, kita pilih kuis. Setelah itu geser ke bawah, kita klik tambahkan. Siapa? Enggak bikin video input nih. Bukan bikin sih, saya sedang input soal, cuma saya rekam gitu. Nanti mana tahu belum, saya baru inputnya. Nanti harusnya terpisah sih video untuk bikin kelas itu. Ini input soal aja dulu. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Umum ini kita tulis saja. Oh ya, untuk namanya saya tulis sumatif akhir semester. Itu enggak sengaja tidak saya kasih tahun, karena nanti harapan saya ini akan bisa dipakai di tahun berikutnya, jadi tidak saya kasih tahun. Kemudian namanya kita tulis saja SAS genep ya, SAS genep matematika 12. Nah, gitu. Kemudian deskripsinya boleh dikosongi. Kemudian kalau deskripsinya kemarin, kalau berdasarkan petunjuknya dari tim bagian adminnya, itu diisi barcode untuk masuk ke menggunakan fully exam. Jadi kita isi
barcode-nya. Caranya bikin barcode-nya kita buka, baru di Google saja Ibu. Nah, kita ketik saja fully exam Kioska. Nanti tampilannya, nah pilih yang paling atas ini, klik. Nah, tampilannya seperti ini. Kita geser ke bawah. Quick how to for other LMS, ini yang paling bawah ya, paling bawah kita create new configuration. Nah, kita tulis ini exam, nama ujiannya adalah SAS ya, SAS genap matematika. Nah, SAS genap matematika 12 gitu ya. Kemudian exam URL ini kita isi alamat LMS ini ya, LMS SMTI Padang sc.id ini. Kemudian ini opsional ya, ini boleh diatur sesuai dengan keinginan kita, tapi yang terpenting adalah ini Kioska quit password. Jadi ini untuk keluar dari aplikasi, jadi ini adalah password untuk keluar dari aplikasi, sehingga kalau misalkan ini tidak diberikan ke siswa tidak akan bisa keluar dari aplikasi ini. Jadi ini diberikan setelah siswa selesai ujian dan bebas ya. Ini, nah alangkah karena di sini nggak bisa kita lihat ketika kita tulis ini, nggak bisa kita lihat. Alangkah baiknya kita tulis saja di Word dulu. Di sini kita tulis password keluar ujian. Nah, passwordnya misalkan ini bebas, yaitu saya tulis saja selesai 1 2 3 gitu ya, selesai 1 2 3. Jadi saya copy, saya taruh di sini tadi, copy paste di sini ya, tempel di sini. Oke, sudah. Habis itu di mute audio, nah, audionya dimatiin saja. Nah sekarang setelah itu kita save and get permalink. Oke, udah. Nah, passwordnya udah dapat, kita klik kanan, salin gambar, kemudian kita tempelkan di sini tadi. Nah, di sini tadi. Kita tempel di sini, paste, tempel. Nah, di sini. Udah. Tampilkan deskripsi di halaman kursus. Boleh, kita checklist. Kemudian waktu pengerjaan. Waktu pengerjaannya kita isi. Ini tidak usah kita aktifkan Bapak Ibu, karena kita akan menggunakan password saja. Nah, ini waktu mulainya, jadi kalau misalkan mau diatur boleh, nanti sesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh pihak kurikulum, jam berapa sampai jam berapa, tanggal berapa, silahkan diisi. Jangan lupa klik aktifkan. Ini kan nggak bisa diisi Bapak Ibu sebelum kita klik aktifkan, jadi kita klik aktifkan dulu baru ini bisa kita rubah. Tapi kebetulan ini tidak saya aktifkan, jadi saya hanya mengatur di berapa lama ujiannya. Misalnya matematika adalah 75 menit. Kemudian ketika waktu berakhir, secara otomatis soal telah dikerjakan terkirim. Nah ini biarkan saja. Masa tenggang pengajuan, nah ini tidak kita aktifkan. Kemudian nilai untuk lulus. Nah ini KKM ya, KKM ini misalnya kita isi 75, ini nanti belum bisa kita simpan Bapak Ibu, karena kita belum mengisi
soal ujiannya. Jadi soal ujiannya masih kosong, sehingga ini masih kita isi 0 dulu. Nanti setelah kita selesai input soal, baru ini diisi 75. Kemudian upaya mengerjakan diizinkan, itu cuma 1 kali saja. Metode, nah kemudian tata letak. Nah, tata letak ini aja, tiap satu halaman 1 pertanyaan. Tapi nanti ketika kita diminta untuk mendownload soalnya, berdasarkan rekomendasi dari adminnya, nanti nggak bisa kita print ya. Nah, ketika mau ngeprint, ini kita harus apa kemarin ya? Nah, semua soal dalam 1 halaman. Nah, ini semua soal dalam 1 halaman. Ini ketika kita mau ngeprint, tapi ketika mau diujiankan ke siswa, ini berarti 1 pertanyaan, 1 berarti tiap pertanyaan aja kita isi. Kemudian ini kalau tampilkan lebih banyak apa ini sih? Enggak. Kemudian perilaku. Acak dalam soal, ya. Bagaimana soal bersikap umpan balik yang ditampilkan, ya, ini nggak usah diedit. Kemudian opsi ulasan default saja, nggak usah di ketika mengerjakan pengerjaan kuis, segera setelah mengerjakan, kita biarkan aja dulu. Nanti kalau misalkan salah kita bisa editnya di akhir. Kemudian tampilan, tunjukkan gambar pengguna. Gambar kecil saja. Kemudian batas ekstra ketika percobaan. Batasan ekstra ketika percobaan ini adalah sandi untuk masuk ke ujiannya. Nah, ini kita harus isi ya Bu ya, kita harus isi. Sandinya bebas. Nah, ini kita tulis saja di sini sandi password ujian. Di sini password ujian. Password ujian. Masuk ujian berarti dimulai 1 2 3 misalnya. Dimulai 1 2 3. Kita copy saja. Taruh sini. Nah, copy ini ya. Dimulai 1 2 3. Kalau sudah tekan enter. Oke, kita tutup ya. Umpan balik. Nah, umpan balik ini yang atas Bapak Ibu kita isi sandi keluar tadi. Sandi keluar untuk ujian. Jadi ketika siswa sudah selesai mengerjakan ujian, nanti ini akan muncul di halaman siswa. Jadi ini kita kopikan saja, password keluar ujian. Kita copy, kita tempel di sini. Nah, selesai 1 2 3. Nah, kalau pembatasan akses, pembatasan akses, nah ini nanti untuk pemilihan kelas-kelasnya. Kebetulan saya belum membuat kelasnya, jadi kita biarkan dulu, nanti kita edit. Pembahasan aktivitas. Nah, kalau sudah, berarti kita simpan dan tampilkan. Oke, simpan dan tampilkan. Nah, munculnya seperti ini. Kita mulai membuat kuisnya, menginput soalnya. Nah, edit quiz. Nah, edit quiz. Nah,
nilai tertingginya kita ubah ke konversi ke 100, simpan. Nah kemudian tambah sebuah pertanyaan baru. Oke, pilihan ganda, tambahkan. Oke, nama soal ini kode soal Bu, misalnya ini dari TP berapa, TP1, TP1. Nah, dari ini soal TP1 nomor 1 gitu. Misalnya ini kode soal saja, ini TP1 nomor 1. Kemudian teks soal. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah punya bank soal di aplikasi CBT, boleh juga dibuka. Misalnya kita buka di SNTI Padang lagi, kita buka fitur lagi, di sini ada CBT New bisa juga. Nah, kita masukkan password kita. Ini untuk melihat bank soal kita di aplikasi CBT ya Bapak Ibu. Nah, kita modul daftar matematika misalnya matematika 11 gitu ya. Nah ini kebetulan saya belum punya, ini saya hanya mencontohkan saja. Misalnya kita punya soal seperti ini kan dalam bentuk gambar soal saya. Nah gambar ini bisa di copy paste langsung Bapak Ibu. Nah ini kebetulan dalam bentuk gambar soal saya, bukan dalam bentuk tulisan. Kita pilih aja yang ada tulisan dan gambar. Nggak ada. Oh ini ada. Ini bang soal materi ya. Soal SAS genap. Nah ini. Nah ini kan ada gambar, ada tulisan. Nah gambarnya ini bisa kita klik kanan, salin gambar, kemudian kita taruh di sini, tempelnya di sini, tempel. Nah udah selesai. Jadi nggak perlu upload seperti di CBT. Jadi copy paste udah bisa gambar di sini. Kemudian tinggal kita copy juga di sini, teksnya kita copy, salin, kita tempelkan di sini juga, di bawahnya sini, tempel, set. Nah ini poin jawaban 1, umpan balik ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Kemudian nomor ID kita kosongkan, jawaban tunggal atau ganda ini cukup 1 jawaban. Pilihannya adalah ABCD, yang boleh pakai huruf besar atau huruf kecil ya. Saya suka huruf besar, Nah jawaban yang pilihan satu adalah ini, kita tinggal ngedit aja tinggal ngopi aja, korelasi copy, taruh sini. Nilainya di sini 100%. Umpan balik boleh diisi boleh tidak. Nah kemudian yang ini kalau kunci jawaban berarti 100% nilainya Bapak Ibu. Tapi kalau yang pilihan kedua, misalnya kita copy ini, taruh sini, ini nilainya 0% aja, karena kita tidak ada nilainya ya kalau salah, tidak ada 0% ya, tidak ada nilainya. Nah kemudian kita lanjut lagi, copy paste ya, tinggal copy paste ini, ketiga ya.
keempat, yang kelima. Kemudian kumpulkan umpan balik. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak. Banyak percobaan. Penalti untuk percobaan yang tidak benar. 23%. Ini apa ini? Persen aja ini ya, 0%. Nah, kemudian kita simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan. Simpan, lanjutkan penyuntingan. Enggak ya, di sana. Berarti simpan perubahan ya. Atau perataian kita lihat dulu coba. Nah, nanti seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kalau udah tampilannya di siswa seperti ini. Oke ya, tutup. Perhatiin ya. Simpan perubahan. Oke, ini soal 1 sudah selesai Bapak Ibu. Kita coba ya soal yang kedua ya. Kita tambah lagi soal pertanyaan baru lagi. Nah, soalnya pilihan ganda lagi. Tambahkan. Oke, sama seperti prosesnya sama seperti tadi. Nama soalnya berarti ini masih TP1 misalkan. TP1. Tapi ini soal yang kedua. Soal yang kedua. Ini bebas ya ini saya cuma kode saya sendiri ya Bapak Ibu, bebas membuat kodenya. Teks soal kita bisa ambil lagi di sini di nomor ini yang panjang ya. Nah, ini ada gambarnya, ada 2, berarti copy, salin gambar ini ya, taruh sini. Sini sorry. Nah, kemudian enter, taruh bawahnya. Kemudian di bawahnya tadi ada tulisan, kita copy juga, taruh di sini lagi. Terus itu di bawahnya ada gambar lagi, gambar lagi, kita copy atau salin, kita tempel lagi di bawah sini. Oke, sudah selesai. Ini poin bawaan 1, umpan balik kita kosongi. Jawaban cuma 1. Ini pilihannya A, B, C huruf besar. Kemudian jawabannya yang betul adalah yang ini. Nah, kita taruh yang paling atas saja. Kemudian nilainya jangan lupa anak, kalau di jawaban 100%. Kemudian pilihan kedua, Masya Allah. Dari Indonesia pun menang apa lagi ya? Ini kan bisa dibuka dan nanti adalah kesimpulan akhirnya. Ya kalau kesimpulan nggak beda lah. Alhamdulillah. Itu di WA dapat laporan dari bos. Iya. Sorry salah. Di sini kosong ya. Ini harusnya. Iya. Ini taruh di sini ya. Nah, kemudian di sini salah.
Dari pilihan 3. Kemudian yang pilihan 5. Dan kemudian kita tidak bisa ngatur yang di bawahnya, langsung simpan perubahan. Nah, ini udah ada 2 soal. Dan seterusnya Bapak Ibu, seterusnya nanti sampai sebanyak soal yang Bapak Ibu inginkan. Kalau udah selesai berarti ini untuk melihat, kita simpan ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu Bapak Ibu. Ini adalah cara menginputkan soal di LMS. Kalau misalkan ada kesalahan, nanti mohon maaf, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke adminnya. Terima kasih. Bapak Ibu, ternyata saya ada salah setting, tapi tenang saja Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu juga melakukan kesalahan, tetap masih bisa kita perbaiki. Kita buka dashboard lagi Bapak Ibu, dashboard, kemudian kita klik lagi kelasnya. Saya tadi kelas 12, kemudian sumatif akhir semester, di bawahnya ada SAS genap. Nah, SAS genap ini yang akan mau saya rubah, berarti ini klik pensil di sini. Sorry. Klik. Nah, ini jangan lupa ini dulu aktifkan mode ubah. Aktifkan mode ubah dulu, hidupkan mode ubah ya. Ini udah aktif, kemudian SAS genap kita perbarui, ubah pengaturan. Nah, di sini saya salah. Di sini pengaturan yang harusnya di checklist berdasarkan petunjuk dari panitia di opsi ulasan ya. Opsi ulasan ini yang di checklist tidak sebanyak ini. Yang di checklist itu hanya pengerjaan kuis, kemudian apabila benar tidak di checklist, tanda tidak di checklist, kemudian umpan balik checklist, kemudian masukkan secara umum, ini juga jawaban benar tidak di checklist, kemudian apabila benar tidak di checklist, tanda tidak di checklist, jawaban benar tidak di checklist. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini ternyata yang direkomendasikan dari panitia seperti ini checklistnya. Berikutnya tadi ada yang salah juga di tampilan. Nah, di tampilan. Nah, ini tampilan juga ada yang salah ternyata. Di sini tanpa gambar kalau keterangan atau petunjuk dari panitia. Kemudian digitnya 2. Nah, digitnya 2. Dan kalau batasan ekstra tadi udah ya, ini sandinya. Nah, sandinya ini tadi. Nah, mungkin ini setelah kita edit, kita perbaiki. Sekarang kita jangan lupa disimpan. Di bawah tombol simpannya Bapak Ibu, simpan dan tampilkan. Nah, tuh Bapak Ibu, nanti semoga bermanfaat ya. Nanti kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Nah, terima kasih.